Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan setelah libur panjang, akhirnya manga Boku no Hero Academia chapter 297 dirilis. Tak tanggung-tanggung, seperti yang dikatakan oleh Bang Horikoshi bahwa dia bakal segera menamatkan kisah Boku no Hero, sepertinya di chapter ini sudah memunculkan tanda-tanda. Karena pada chapter kali ini, hal yang ditakutkan yaitu terbobolnya penjara Tartarus akhirnya terjadi. Di chapter ini, kita akhirnya ditampilkan isi dalam Tartarus, sistem, serta ada villain baru yang cocok untuk kalian jadikan waifu. Dan tak perlu berlama-lama lagi, inilah review chapter 297. Dan sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah penjelasan penjara Tartarus. Di chapter ini, langsung dibuka dengan menampilkan kondisi penjara Tartarus dengan landscape yang lebih jelas. Tartarus ternyata bukanlah penjara yang sekecil puskesmas, namun kira-kira sebesar lapangan Gelora Bung Karno. Dijelaskan bahwa penjara Tartarus adalah penjara yang dibuat untuk menampung berbagai macam kriminal berkuir. Mereka yang sudah masuk di Tartarus akan diawasi dan dijaga ketat, agar mereka tak dapat kabur dengan mudah. Letak geografis penjara Tartarus berjarak 5 km dari bibir pantai. Entah tujuan sebenarnya apa, tapi sepertinya ini terhilami oleh penjara Azkaban yang ada di Harry Potter. Penjara Tartarus ternyata tidak hanya luas, namun juga dibagi menjadi 6 tingkat, yang dimana tiap tingkatannya akan menampung berbagai macam kriminal, sesuai dengan tingkat bahaya yang dimilikinya. Serta di penjara Tartarus, ada sebuah pintu sebesar cinta kalian ke mantan, yang dimana pintu itu disebut sebagai gerbang perunggu. Jadi Tartarus ini mirip Impel Down sebenarnya, tapi ya sudahlah, ayo lanjut. Kedua adalah situasi di Tartarus. Saat di Tartarus, tepatnya jam setengah 9 malam, mulailah terjadi sedikit kegaduhan. Para sipir yang sedang berjaga kemudian menghubungi dua orang penjaga lainnya, yaitu Briareus dan Gyges. Tampilan dua penjaga ini cukup seram menurut admin. Seakan Tartarus ini dijaga sama monster yang bakal memberi kalian janji-janji manis. Aduh, ayo serius. Nah, yang menjawab panggilan dari sipir hanya si Gyges. Dan si Gyges memerintahkan untuk melockdown dengan kode merah. Yang dalam artian ini sudah berada di situasi yang sangat berbahaya. Di belakang Gyges juga, kalian bisa lihat banyak sekali robot yang pernah muncul saat tes masuk di UA, atau mirip seperti Flying Bot. Mereka menyerang dengan brutal, entah siapa yang ditembaknya, yang pastinya ini adalah villain. Gyges juga memberitahukan bahwa saudaranya yaitu Briareus telah mampus, dan akhirnya muncullah Shigaraki Tomura dengan quirk tralalalanya yang siap dipakai. Ketiga adalah kemunculan beberapa villain. Sebelumnya ada sedikit percakapan yang terjadi antara para sipir mengenai akan dibawanya Gigantomachia di Tartarus. Namun salah seorang sipir menyarankan agar Gigantomachia dibunuh saja pakai misil. Namun karena kurang etis, maka dari itu ya udah gak jadi. Nah, yang ngomong jahat tadi ternyata adalah ayah dari Seiji Shishikura. Jika kalian lupa, Seiji ini adalah anak SMA dari sekolah Shiketsu yang punya quirk meatball. Ya memang buat tak jatuh jauh dari pohonnya. Lalu diperlihatkanlah beberapa villain yang mengacu sebelumnya, seperti Muscular, Moonfist, Overhaul, Stan, Kurogiri, dan villain baru yang kelihatannya lumayan. Keempat adalah kekacauan dimulai. Setelah diperlihatkan berbagai macam villain yang pernah muncul sebelumnya, situasi menjadi semakin kacau ketika peringatan kode merah mulai diumumkan. Pintu-pintu, gerbang, dan jembatan pun diblokir agar para villain tak dapat kabur. Lalu kemudian di atas Tartarus, terlihat banyak drone yang sedang menembak sesuatu yang berusaha masuk ke Tartarus lewat jalur udara. Dan tak butuh waktu lama, para drone tersebut hancur berkeping-keping dihantam oleh Nomu. Dan setelah itu, langsung diperlihatkan Shigaraki yang dalam kontrol All For One sedang asik bersukaria naik di punggung Nomu. Shigaraki lagi-lagi cekcok sama All For One. Seperti biasa, masalahnya Shigaraki ini ingin mengambil kontrol penuh tubuhnya. Namun All For One istilahnya kalau orang Kendari bilang itu kapat tuli namanya, atau keras kepala. Nah, si All For One ini akhirnya mengabulkan permintaan Shigaraki, namun jadi terbagi dua sisi kesadaran. Di sisi kiri kesadaran milik Shigaraki, dan di sisi kanan kesadaran milik All For One. Udah kayak Zezo anjir. Di hadapan Shigaraki terdapat banyak sekali robot yang siap menyerang, dan lagi-lagi Shigaraki memakai DK-nya, dan semua menjadi kenangan. Menara pengawas langsung dihancurkan dengan mudah. Kelima adalah kaburnya para narapidana. Sebelum itu, admin menjelaskan bahwa keberadaan All For One berada di kedalaman 500 meter di bawah laut, sehingga sulit juga bagi All For One untuk kabur. Dijelaskan juga dalam monolog All For One bahwa dia hendak merekrut banyak tahanan, yang jelas untuk dijadikan anak buahnya. Situasi berpindah ke si bapaknya Seiji yang panik, dan semua sistem mati di Tartarus, sehingga keamanan jadi longgar, dan memudahkan tahanan untuk kabur. Nah, sementara itu, terjadi lagi monolog yang dilakukan oleh All For One. Admin terus terang tak paham apa yang dikatakan oleh All For One di sini, karena dia menyinggung tentang rencananya untuk membagi dua kesadaran. Namun dia membawa-bawa All Might dalam monolognya. Jika kalian yang paham, isi di kolom komentar. Nah, sementara itu, salah satu panel sudah memperlihatkan beberapa pintu kamar tahanan yang sudah berhasil dijebol. Kembali di situasi para sipir yang panik kemudian bergegas untuk melakukan tindakan untuk melumpuhkan para tahanan apabila ada yang kabur. Namun para sipir tersebut langsung babak belur karena dihantam oleh salah seorang villain. Dan villain tersebut adalah Muscular. Tidak hanya Muscular, si Moonfist juga ikut menggila dan langsung membunuh para sipir. By the way, para tahanan sudah pada bebas. Lalu dengan jelas wajah si calon waifu baru kita akhirnya diperlihatkan. Kita belum tahu siapa nama dan quirknya. Namun seperti biasa ya perlu dikawal.
Dan si villain cewek ini juga membuka salah satu kamar tahanan, yang ternyata adalah si Overhaul. Overhaul yang sudah tak memakai masker, kemudian keluar dengan wajah polosnya, dan dia malah langsung mencari bapaknya. Para villain yang sudah berhasil kabur pun senang, dan sudah saatnya All For One atau Shigaraki mulai merekrut anggota. Chapter 297 diakhiri dengan menampilkan All For One yang sudah terbebas dari kurungannya, dengan kata-katanya yang sungguh epik. All For One berkata bahwa, ini adalah cerita di mana aku akan menjadi Raja Iblis terhebat. Wow, ini seperti kebalikan dari Deku yang di awal chapter berkata bahwa ini adalah kisahnya menjadi pahlawan terbaik di dunia. Jadi setelah segala macam yang terjadi di chapter ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dan spekulasi. Pertama, Shigaraki berhasil membobol Tartarus. Kedua, kita mendapatkan villain baru. Dan ketiga, villain lama muncul kembali. Seperti contohnya Moonfist, yang sebelumnya sudah di-spoiler oleh Bang Horikoshi bakal hadir kembali. Ada kemungkinan pastinya bahwa ada villain kuat lainnya yang setidaknya setara dengan All For One, atau setidaknya berada di tingkat terendah yang membuat All For One rasanya perlu merekrut villain tersebut sebagai pengganti Gigantomachia. Mungkin begitu, tapi kita tak tahu seperti apa nantinya. Lalu monolog All For One yang mengatakan bahwa ini kisah di mana dia bakal menjadi Raja Iblis. Menjadi suatu misteri baru lagi yang merujuk bahwa sepertinya bakal ada time skip yang cukup lama akan terjadi di Boku no Hero. Beberapa fans juga beranggapan bahwa ending dari Boku no Hero ini akan tragis, karena dari monolog All For One sendiri mengisyaratkan bahwa sepertinya peperangan yang akan terjadi selanjutnya akan dimenangkan oleh dirinya, sehingga ini menjadi semacam kode dari Bang Horikoshi bahwa mungkin Boku no Hero Academia akan tamat, namun akan memiliki sequel. Nah, di sequel inilah nanti yang bakal menjadikan Deku sebagai pahlawan terbaik di dunia. Tapi yang jelasnya ini hanyalah teori fans yang berharap bahwa Boku no Hero agar tidak cepat tamat. Jadi sebaiknya kita buat konten teorinya saja nanti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.